5411. Naga banjir tinta hitam tiba-tiba meledak dan tuan wilayah yang mempesona muncul, wajahnya tertutup debu. Meskipun kemampuan ilahi ini sangat kuat, itu masih sesuatu yang dia aktifkan sendiri dan Chang telah menggunakan semacam teknik untuk membalasnya. Bahkan jika itu telah diperkuat, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Namun, karena dia lengah, cedera tidak bisa dihindari. Saat dia melepaskan diri, matahari putih murni meledak di depan matanya, membutakannya. Pada saat yang sama, krisis besar menyelimutinya. The Enchanting Territory Lord segera mengeluarkan raungan sengit saat kekuatan tinta di tubuhnya melonjak keluar, tetapi sebelum itu bisa meninggalkan tubuhnya, itu benar-benar dibubarkan oleh cahaya pemurnian. Cahaya putih murni itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat memasuki tubuhnya melalui 7 lubang dan pori-porinya. Ekspresi dari Enchanting Territory Lord langsung menjadi jahat saat dia berteriak. Pada saat ini, dia tidak hanya merasa seolah-olah kekuatan tintanya telah bertemu musuh bebuyutannya dan dengan cepat meleleh, bahkan tubuhnya tampak seperti kepingan salju di bawah terik matahari, meleleh seketika, wajahnya yang cantik meleleh seperti lilin di bawah sinar matahari. Matahari yang panas, tombak naga Azure seperti sambaran petir yang dengan kejam menusuk matanya. Darah tinta keluar, dan pada saat kritis ini, tuan wilayah yang mempesona mengangkat tangannya dan menekannya ke dada Yang Kai. Yang Kai tidak berusaha menghindar, ketika tubuhnya bergetar, dia merasakan sakit yang tajam. Dia menuangkan semua kekuatannya ke Azure Dragon Spear di tangannya dan mendorongnya ke depan, mati. Tombak panjang menembus kepala tuan wilayah yang mempesona ini dan kekuatan dunia yang kejam meledak, langsung menghancurkan kepalanya. Sosok Yang Kai juga terbang seperti layang-layang kertas dan jatuh kembali ke sisi Chang, terengah-engah dan memasang ekspresi pahit. Chang berbalik untuk menatapnya dan melihat dadanya telah runtuh ketika dia bertanya, "Kamu akan habis-habisan." Pada saat itu, tuan wilayah yang mempesona telah menyerang Yang Kai tidak hanya dengan satu telapak tangan, tetapi beberapa lusin serangan telapak tangan, yang semuanya mendarat di tempat yang sama. Jika bukan karena ini, tubuh Vena Naga Yang Kai tidak akan dipukuli sampai keadaan seperti itu. Jika itu adalah Master Orde ke-7 lainnya, mereka pasti akan jatuh di bawah serangan seperti itu. Melintasi alam untuk membunuh musuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Di mata Chang, pertempuran antara Yang Kai dan tuan wilayah yang mempesona seperti permainan anak-anak, tetapi pada level mereka, itu adalah perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya. Saat tuan wilayah yang memikat menderita serangan balasan dari kemampuan ilahinya, Yang Kai bergegas keluar tanpa ragu-ragu, menunjukkan betapa tegas dia. Dia melihat peluang pada saat itu dan tidak melewatkannya. Temperamen semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Jika dia ragu-ragu bahkan untuk sesaat, dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuh musuhnya. Menghadapi serangan balik dari musuh yang lebih kuat darinya, Yang Kai tidak mundur sedikit pun, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai harga untuk membunuh musuhnya di tempat, semakin menunjukkan kekejamannya. Meskipun proses ini sangat singkat, itu benar-benar perjuangan hidup atau mati. Inilah yang menggerakkan bahkan Chang. Yang Kai duduk bersila dan meludahkan seteguk darah sebelum menyeringai jahat, bagaimana mungkin kita tidak habis-habisan untuk membunuh klan tinta hitam? Jika kita tidak berusaha sekuat tenaga, ras manusiaku pasti sudah dikalahkan sejak lama. Mengatakan demikian, dia menelan beberapa pil penyembuhan dan mulai pulih. Dia datang ke sisi Chang dengan tujuan meminjam perlindungan Chang untuk memulihkan dirinya, tetapi siapa yang mengira bahwa penguasa wilayah yang mempesona tidak akan melepaskannya, dan Chang malah memberinya kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Chang juga tidak menyangka bahwa serangannya akan memiliki efek seperti itu. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, Chang melihat ke arah medan perang dan melihat berbagai tentara ras manusia berperang melawan tentara klan tinta hitam. Dia melihat para kultivator Orde ke-8 dan Orde ke-9 bertarung dalam kehampaan, tetapi tidak ada dari mereka yang mau mundur. Mereka semua berjuang mati-matian. Untuk sesaat, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah ras manusia dari generasi ini. Karena mereka bersedia membayar harganya, mereka dapat mencapai titik ini hari ini. Dia telah menunggu di sini dengan pahit selama 1 juta tahun, dan hanya generasi manusia ini yang memberinya harapan. Medan perang dipenuhi dengan kebisingan, dan memudarnya aura mereka tidak pernah berhenti. Ras manusia dan klan tinta hitam menderita korban terus-menerus. Bahkan raja kerajaan telah jatuh. Sebelumnya, ketika raja kerajaan bergegas keluar dari celah, mereka terbunuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena keunggulan geografis. Jika mereka ingin bergegas keluar dari celah, mereka harus menahan serangan gabungan dari Master Ras Manusia Orde ke-9. Dalam keadaan seperti itu normal bagi beberapa raja kerajaan untuk mati.
Namun, setelah mereka bergegas keluar, akan jauh lebih sulit untuk membunuh mereka. Meski begitu, dengan upaya para Master Orde ke-9 ras manusia, 4 dari mereka telah terbunuh. Namun, situasi di medan perang tetap sama. 4 dari Royal Lord telah jatuh, dan dari celah itu, 4 Royal Lord telah bergabung. Sekarang celah itu tidak lagi dijaga oleh para penguasa Orde ke-9, tidak ada lagi halangan bagi para raja kerajaan. Pada saat ini, Master ras manusia juga menyadari bahwa tinta hitam menjaga keseimbangan medan perang. Seharusnya ada lebih banyak raja kerajaan yang tersembunyi dalam kegelapan di dalam celah. Namun, tinta hitam tidak memungkinkan mereka untuk bergegas, sebaliknya terus-menerus mengisi kembali energi yang telah mereka konsumsi di medan perang, mencoba menciptakan situasi yang seimbang. Namun, bahkan Chang tidak bisa menebak niat tinta hitam, apalagi Master Open Heaven Orde ke-9. Untungnya, situasi seperti ini adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Jika kekuatan klan tinta hitam benar-benar begitu besar sehingga ras manusia tidak bisa melawan, itu bukanlah hal yang baik untuk pasukan ras manusia. Chang juga terus-menerus memperhatikan gerakan di dalam pembatasan besar awal surgawi. Tindakan tinta hitam membuatnya sangat waspada. Orang ini pasti punya semacam rencana, tapi hanya saja ini belum waktunya, jadi dia tidak bisa melihatnya. Untuk saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berjaga-jaga. Jika situasinya benar-benar buruk, dia akan segera menyegel pembatasan besar awal surgawi dan memutus harapan tinta hitam untuk melarikan diri. Apakah itu hukum pertempuran melahap surga? Yang Kai tiba-tiba menoleh untuk melihat Chang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Selama pemulihan, Chang tidak diam. Yang Kai telah memberinya sejumlah besar sumber daya untuk membantunya pulih, jadi Chang telah memperbaikinya untuk mengisi kembali kerusakan pada pembatasan besar awal surgawi. Waktu yang digunakan Chang untuk memperbaiki sumber daya ini sangat cepat, bagaimanapun, kultivasinya sangat dalam, jadi ini bisa dimengerti. Kuncinya adalah Yang Kai benar-benar berhasil memata-matai beberapa jejak hukum pertempuran pemakan surga dari metode pemurniannya. Dia juga telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga sebelumnya. Meskipun dia belum mengembangkannya ke tingkat yang sangat dalam dan secara alami lebih rendah daripada Wu Kuang, pemahamannya tentang teknik jahat ini jauh lebih dalam daripada orang lain. Karena itu, ketika dia memperhatikan ini, Yang Kai sangat terkejut. Pada awalnya, dia pikir dia salah paham, tetapi setelah mengamati Chang dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia memastikan bahwa Chang menggunakan hukum pertempuran pemakan surga. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah Open Heaven Orde ke-9, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki sumber daya begitu cepat. Faktanya, Chang tidak hanya menyempurnakan sumber daya yang telah dia serahkan, tetapi bahkan pasukan tinta yang ditinggalkan oleh klan tinta hitam di kekosongan sekitarnya sedang disempurnakan dan ditelan oleh Chang. Yang Kai terkejut. Hukum pertempuran pemakan surga adalah teknik kultivasi unik Wu Kuang, seni jahat tertinggi yang dia ciptakan sendiri, jadi bagaimana Chang bisa menggunakannya? Mendengar kata-kata Yang Kai, Chang tertegun sejenak sebelum tiba-tiba bertanya dengan heran, "Kamu mengenali teknik tuan tua ini?" Yang Kai bertanya dengan ragu, "Mungkin aku salah. Ada teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan meskipun hukum pertempuran pemakan surga adalah teknik yang tak tertandingi, dia masih merupakan karakter dari sejuta tahun yang lalu. Untuk master yang begitu kuat, tidak aneh baginya untuk mengetahui beberapa teknik kultivasi yang menakjubkan, mungkin itu hanya sedikit mirip dengan hukum pertempuran pemakan surga." Chang berkata, "Tidak apa-apa, lihat lebih dekat." Mengatakan demikian, tanpa penjelasan apapun, dia mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Kali ini, untuk memungkinkan Yang Kai melihat lebih jelas, dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menampilkan fluktuasi auranya. Semakin Yang Kai melihatnya, semakin asing ekspresinya. Ini benar-benar hukum pertempuran pemakan surga. Meskipun agak berbeda dari yang dia kembangkan, ada tumpang tindih umum 90%, sedangkan 10% sisanya mungkin karena dia belum cukup baik untuk memahami misterinya. Yang Kai bingung, bagaimana senior mempelajari hukum pertempuran pemakan surga. Yang lebih membuatnya bingung adalah Chang tampak sangat bersemangat. Apa yang membuat Anda bersemangat? Begitu banyak raja kerajaan klan tinta hitam telah terbunuh, tetapi dia tidak pernah begitu bersemangat. Chang tidak menjawab dan malah bertanya, "Kamu menyebut teknik ini Heaven Devouring Battle Law, siapa yang pernah kamu lihat menggunakannya sebelumnya?" Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum menjawab, seorang lelaki tua bernama Wu Kuang mengolah teknik kultivasi ini, tetapi menurut apa yang diketahui junior ini, teknik kultivasi ini diciptakan olehnya. Selain junior yang mengolahnya untuk beberapa alasan, seharusnya tidak ada orang lain di dunia ini yang telah mengolah teknik kultivasi ini. Oh benar,
Saya kemudian mengajarkan teknik kultivasi ini kepada klan boneka batu. Petik 2. Hukum pertempuran pemakan surga terlalu jahat. Meskipun itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, efek sampingnya tidak kecil, dan bahkan Yang Kai tidak dapat menyelesaikannya. Itulah sebabnya dia berhenti berkultivasi setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Wu Kuang berbeda. Orang ini memiliki teratai emas stainless dan bisa melahap kekuatan luar tanpa takut melukai dirinya sendiri. Namun, hanya ada satu teratai emas stainless di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menirunya. Oleh karena itu, hanya ada satu kaisar agung pemakan surga di dunia ini. Alasan mengapa klan Wayang Batu mampu mengolah hukum pertempuran pemakan surga adalah karena keunggulan fisik bawaan mereka. Mereka tidak terbuat dari daging dan darah dan memiliki kemampuan untuk memurnikan ketidakmurnian dalam tubuh mereka. Mengolah hukum pertempuran pemakan surga melengkapi keuntungan mereka. Wu Kuang, Chang bergumam, ceritakan lebih banyak tentang kehidupan Wu Kuang. Dia menunjukkan minat yang besar pada Wu Kuang, dan meskipun Yang Kai tidak mengerti mengapa, dia masih menjelaskan secara rinci. Sejujurnya, pemahamannya tentang Wu Kuang sebagian besar didasarkan pada rumor. Ketika Wu Kuang masih hidup, dia belum lahir, jadi dia tidak tahu seperti apa pertempuran Laut Fragmen Bintang. Dia hanya tahu bahwa banyak kaisar agung dari Star Boundary telah tewas dalam pertempuran itu, yang pada akhirnya membunuh Wu Kuang. Namun, pada kenyataannya, Wu Kuang hanya memalsukan kematiannya untuk melarikan diri dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah puluhan ribu tahun, skema Wu Kuang telah berhasil, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari Laut Fragmen Bintang, tetapi kultivasinya telah sangat menurun. Pada saat itu, dia telah menduduki tubuh Kaisar Agung Dunia yang sibuk dan jiwanya berbagi tubuh dengan Duan Hongchen. Setelah itu, pria ini muncul di Pulau Naga dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, sudah waktunya bagi Kaisar Agung Star Boundary untuk bergabung melawan Dewa Iblis Besar. Dalam pertempuran itu, Star Boundary hampir hancur. Dewa Iblis Besar Mo Seng telah mati dalam pertempuran. Wu Kuang telah menyempurnakan tubuh fisiknya dan benar-benar memperoleh kehidupan baru. Sejak saat itu, dia melompat keluar dari belenggu dunia semesta dan membubung tinggi ke langit seperti burung yang terbang di lautan luas. Setelah meninggalkan Star Boundary, Yang Kai tidak tahu apa yang ditemui Wu Kuang. 5412. Yang Kai tahu bahwa kecepatan kultivasinya cukup cepat, tetapi Wu Kuang tidak lambat sama sekali. Ketika mereka bertemu lagi, dia adalah Open Heaven Orde ke-6 sementara Wu Kuang juga Orde ke-6. Kemudian, Wu Kuang bersembunyi di domain besar baru untuk sementara waktu sebelum dibawa ke surga hancur oleh Yang Kai. Karakter seperti Wu Kuang hanya bisa mencapai hal-hal hebat di lingkungan seperti Sateret Heaven. Setelah itu, Wu Kuang menghilang tanpa jejak. Yang Kai terkadang berpikir bahwa jika Blood Crow tidak ditundukkan oleh senior nelayan dari Bright King Heaven saat itu, ketika Wu Kuang melangkah ke Sateret Heaven, keduanya akan memiliki pertempuran sengit. Satu Heaven Devouring Battle Law, dan yang lainnya Great Evolution Bloodshine Scripture, keduanya digunakan untuk memurnikan kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri, jadi mereka sangat mirip. Jika mereka bertemu, pasti akan ada percikan api. Namun, sebagai perbandingan, Heaven Devouring Battle Law tidak diragukan lagi lebih kuat. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa disempurnakan oleh Heaven Devouring Battle Law. Meskipun kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar juga memiliki beberapa efek pemurnian dan menelan, itu masih terutama berfokus pada esensi darah dan jauh lebih lemah daripada hukum pertempuran pemakan surga. Namun, Blood Crow telah lama ditundukkan oleh Tuan Bright King Heaven dan dibawa ke penjara Bright King Heaven. Ketika Wu Kuang memasuki Sateret Heaven, hanya legenda Blood Crow yang tersisa. Yang Kai memperkirakan bahwa jika keduanya benar-benar bertemu, kemungkinan Blood Crow menderita kerugian akan lebih tinggi. Sekarang setelah ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dia tidak tahu bagaimana keadaan Wu Kuang di surga yang hancur. Dengan sifat jahat dari teknik kultivasinya, kemungkinan besar dia adalah target kebencian semua orang. Betapa menyedihkan. Wu Kuang, Chang bergumam lagi, tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir. Wu Kuang. Yang Kai terkejut, senior tahu Wu Kuang. Chang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, ini pertama kalinya aku mendengar nama Wu Kuang. Yang Kai bingung, karena dia tidak mengenalnya, mengapa dia tersenyum begitu bahagia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa meskipun Chang tidak mengenal Wu Kuang, dia mengenal orang lain, hukum pertempuran pemakan surga, yang merupakan metode kultivasi utama orang lain. Teknik kultivasi ini memang jahat, tetapi sebenarnya, tidak ada yang namanya baik atau jahat, yang ada hanya kebaikan dan kejahatan dalam diri seseorang.
Tidak peduli apa jenis teknik kultivasi itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Rencananya berhasil. Kalau tidak mungkin hukum pertempuran pemakan surga untuk diedarkan. Tapi dari sudut pandang lain, rencana Si juga gagal. Meskipun dia tidak memiliki kontak dengan Wu Kuang, dari apa yang Yang Kai katakan padanya, Wu Kuang tidak mewarisi roh spiritual Si. Mungkin ketika dia telah meninggalkan tempat ini, krisis perjalanan panjangnya telah memusnahkan roh spiritual Si, jadi Wu Kuang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan sebelumnya kecuali hukum pertempuran yang memakan surga. Bagaimanapun, ini adalah berita terbaik yang pernah didengar Chang dalam sejuta tahun. Apakah kamu pernah ke perbatasan reruntuhan besar? Chang tiba-tiba bertanya. Perubahan topik ini membuat Yang Kai lengah, tetapi pertanyaan Chang bahkan lebih mengejutkannya, bagaimana senior tahu? Chang tersenyum dan berkata, aku bisa merasakan aura pohon dunia dari tubuhmu. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Aku baru saja melihatmu bergegas melewati medan perang dan tidak perlu khawatir akan terkorosi oleh Ing Force. Sepertinya Anda memiliki sub pohon-pohon dunia untuk menyegel alam semesta kecil Anda. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, mata senior tajam. Alam semesta kecil junior memang memiliki sub pohon-pohon dunia, tetapi sub pohon ini tidak diperoleh dari batas reruntuhan besar, itu diperoleh dari surga gua alam semesta yang ditinggalkan dari medan perang kuno. Petik 2. Subtri yang dia dapatkan dari Great Ruins Boundary telah ditanam di Star Boundary, jadi Star Boundary tidak dalam bahaya dihancurkan dan menjadi tempat lahir Open Heaven Stage. Setelah mengatakan ini, Yang Kai tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan terkejut, era senior sudah memiliki batas reruntuhan besar dan pohon dunia. Chang telah ditempatkan di sini selama 1 juta tahun, terisolasi dari dunia, namun dia masih tahu tentang pohon dunia dan batas reruntuhan besar. Ini benar-benar mengejutkan Yang Kai. Chang terkekeh, batas reruntuhan besar dan pohon dunia jauh lebih kuno dari yang bisa kau bayangkan, terutama pohon dunia. Saya mendengar bahwa itu lahir pada awal pembukaan dunia. Petik 2. Itu juga lahir di awal pembukaan dunia. Selama waktu ini, Yang Kai telah mendengar banyak rahasia yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Adapun batas reruntuhan besar, Chang sedikit mengernyit, tidak ada yang tahu bagaimana itu terbentuk. Tuan tua ini mengatakan sebelumnya bahwa di zaman kuno, ada kekuatan besar yang merasakan kesulitan ras manusia dan menggunakan 10 orang untuk mengkhotbahkan dao kepada dunia. Hanya dengan begitu ras manusia bisa berkultivasi. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Chang memang mengatakannya sebelumnya, dan 10 orang ini adalah leluhur bela diri Chang dan 9 lainnya yang telah menciptakan pembatasan besar awal surgawi. Sekarang 1 juta tahun telah berlalu, 9 lainnya telah meninggal, hanya menyisakan Chang untuk menjaga tempat ini. Pada saat itu, seorang leluhur tua bertanya kepada Chang apa kekuatan besar ini, dan Chang menyebutnya hukum surgawi. Medan perang sedang berjalan lancar, tetapi pembatasan besar awal surgawi tidak terganggu sama sekali. Klan tinta hitam tidak menyerang mereka, mereka juga tahu bahwa pembatasan besar awal surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka goyahkan. Chang melanjutkan, kami bersepuluh tersapu ke batas reruntuhan besar, memungkinkan kami untuk mencapai Open Heaven Stage. Mendengar ini, Yang Kai tercengang. Sebelum ini, meskipun ras manusia dapat memperoleh kekuatan melalui kultivasi sederhana, mereka paling banyak dapat berkultivasi di bawah tahap Open Heaven. Pada saat itu, di bawah Open Heaven Stage adalah batas martial Dao. Yang Kai dengan cepat duduk tegak, samar-samar merasa bahwa dia akan mendengar beberapa rahasia yang luar biasa. Kami bersepuluh tidak dilahirkan di tempat yang sama pada saat itu, tetapi tinggal di domain besar yang berbeda. Setelah mendapatkan pengakuan dari bintang tanah air kami dan menjadi Kaisar Agung, kami memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu dunia semesta dan menjelajahi void yang luas untuk menjelajahi martial Dao yang lebih mendalam. Petik 2. Di era itu, monster beast merajalela, dan semua monster beast memiliki garis keturunan roh ilahi. Kultivasi mereka tidak dibatasi, dan kekuatan garis keturunan mereka sudah cukup untuk membuat mereka lebih kuat. Monster beast ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia, dan untuk menyelesaikan krisis ini, martial Dao dari ras manusia harus ditingkatkan, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Petik 2. Suatu hari, tuan tua ini secara tidak sengaja tersapu ke dalam Black Tide dan memasuki batas reruntuhan besar. Di tempat itu, tuan tua ini bertemu dengan 9 teman lama lainnya, yang semuanya, seperti tuan tua ini, meninggalkan planet asal mereka untuk menjelajahi alam yang lebih tinggi. Petik 2. Sudah terlalu lama, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kuingat dengan jelas, tapi tuan tua ini masih bisa mengingat keanehan batas reruntuhan besar. Di tempat itu, kami bersepuluh mengalami banyak bahaya,
tetapi pada akhirnya, kami bersatu dan menyelesaikannya. Sekarang saya memikirkannya, sepertinya itu adalah ujian. Petik 2. Pada akhirnya, tuan tua ini dan yang lainnya tiba di depan pohon yang menjulang tinggi, pohon dunia. Yang Kai mengangguk. Dia juga pernah melihat pohon dunia sebelumnya, dan meskipun itu bukan kenangan yang menyenangkan, secara umum, dia telah memperoleh cukup banyak dari pohon dunia. Kalau tidak, Open Heaven Orde ke-7 akan menjadi batasnya. Pohon dunia itu memberi kita masing-masing buah. Yang Kai terkejut, pohon dunia sangat murah hati. Pada saat itu, dia telah memasuki dunia di dalam buah dunia dan mengalami banyak hal sebelum mendapatkan beberapa buah dunia peringkat rendah dan menengah. Pada akhirnya, dia mengambil sepotong akar dan diusir oleh pohon dunia. Namun, Chang dan yang lainnya bahkan tidak melakukan apapun sebelum mereka diberi buah dunia. Adapun pencapaian Chang dan yang lainnya, buah dunia tidak diragukan lagi adalah buah dunia tingkat tinggi, bahkan mungkin lebih. Perbandingan itu menjijikkan. Yang Kai ingin pergi ke batas reruntuhan besar dan mengambil pohon dunia lagi. Chang melanjutkan, setelah kami mengambil buah itu, alam semesta kecil terbuka di tubuh kami dan kami melangkah ke Open Heaven Stage. Baru kemudian kami mempelajari metode kultivasi dari Open Heaven Stage. Setelah kami meninggalkan batas reruntuhan besar, kami menyebarkan metode kultivasi ini ke seluruh dunia, memungkinkan ras manusia untuk bersaing dengan monster beast. Petik 2. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, pencapaian dan kontribusi senior dan yang lainnya pada ras manusia akan diingat oleh dunia. Chang tersenyum dan melambaikan tangannya, alasan saya memberitahu Anda ini adalah karena setelah bertahun-tahun, tuan tua ini samar-samar memperhatikan sesuatu. Senior, tolong beritahu saya. Chang merenung sejenak sebelum berkata, saat itu, kami bersepuluh berasal dari domain besar yang berbeda dan berasal dari planet yang berbeda, tetapi kami sebenarnya tersapu ke batas reruntuhan besar oleh Black Tide pada saat yang sama. Banyaknya bahaya di perbatasan reruntuhan besar tampaknya menjadi ujian bagi temperamen kita, dan 10 buah tampaknya merupakan hadiah dari pohon dunia. Petik 2. Awalnya kami tidak terlalu memikirkannya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, wajar saja jika kami pergi untuk mengkhotbahkan Dao kepada dunia, memungkinkan ras manusia untuk mendapatkan pijakan. Kemudian, kami membangun pembatasan besar awal surgawi dan menyegel tempat ini, memberi kami waktu untuk memikirkan beberapa hal. Keberadaan pohon dunia mungkin menyangkut semua 3.000 dunia, atau lebih tepatnya, pohon dunia adalah sumber dari 3.000 dunia. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan kaget, apakah senior berarti bahwa 3.000 dunia hanyalah proyeksi kekuatan pohon dunia? Chang perlahan menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudku, tapi nama pohon dunia tidak muncul begitu saja. Itu pasti memiliki semacam koneksi dengan 3.000 dunia. Kami bersepuluh tersapu ke batas reruntuhan besar dan memperoleh buah pohon dunia, membangun sistem martial Dao yang lengkap. Daripada mengatakan bahwa itu adalah kesempatan kita, itu lebih seperti 3.000 dunia menyelamatkan dirinya sendiri. Menyelamatkan dirinya sendiri. Yang Kai bergumam, apakah 3.000 dunia ini memiliki kesadarannya sendiri? Mungkin itu bukan kesadaran, tetapi semacam hukum yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di antara kita. Chang menjelaskan, pada saat itu, tinta hitam baru saja membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya, dan kekuatan tinta mulai menyebar ke berbagai domain. Jika kita tidak menghentikannya, seluruh alam semesta akan ditempati oleh kekuatan tinta hitam, itulah sebabnya kita membutuhkan seseorang untuk menghentikannya. Bahkan jika itu bukan 10 dari kita, akan ada 10 lainnya. Dan metode penyelamatan itu sendiri pasti telah digunakan lebih dari sekali. Chang menatap Yang Kai dengan tatapan membara, kamu mendapatkan subtri pohon dunia, jadi jika aku tidak salah, kamu juga harus menjadi salah satu metodenya. Dipilih oleh hukum untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Justru karena dia telah memperhatikan hal ini, Chang memandang Yang Kai dengan cara yang berbeda dan mengiriminya transmisi suara di medan perang, memintanya untuk mencari perlindungan ketika dia menghadapi bahaya. Juga karena inilah Chang memberitahu Yang Kai begitu banyak. Di zaman kuno, Chang dan 9 lainnya telah diselamatkan oleh hukum, sekarang, Yang Kai mungkin adalah rencana cadangan. Yang Kai mau tidak mau menjadi linglung. Meskipun subtri yang dia peroleh di Great Ruins Boundary telah ditanam di Star Boundary, dia mendapatkan subtri lain karena kecelakaanku, tebakan Chang mungkin benar. Apakah dia salah satu metode yang dipilih hukum ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri? 5413. Sekarang dia memikirkannya, fakta bahwa dia mampu mengambil akar dari pohon dunia cukup luar biasa. Pada saat itu, kekuatannya tidak kuat, bahkan di Open Heaven Stage, hanya mulai menyingkat Dao Sealnya sendiri.
Jika pohon dunia benar-benar adalah artefak luar biasa yang lahir di awal dunia, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu akan mendapatkan perasaan dan menjadi kuat. Dia hanya kaisar realem kecil yang lemah, bagaimana dia bisa merebut akar dari pohon dunia? Pada saat itu, setelah mendapatkan akarnya, pohon dunia langsung mengirimnya jauh. Jelas bahwa pohon dunia bukan tanpa kemampuan untuk melakukan apapun padanya, hanya saja tidak mencoba untuk melawannya dengan serius. Jika spekulasi Chang benar dan dia adalah salah satu metode yang harus menyelamatkan dirinya sendiri, maka itu masuk akal. Batas reruntuhan besar adalah ujian, dan hadiah pohon dunia adalah hadiah setelah ujian. 1 juta tahun yang lalu, Chang dan 9 lainnya telah dipilih dan diberi buah dunia pohon dunia dan menerobos ke tahap Open Heaven. Setelah itu, mereka telah mengkhotbahkan jalur kultivasi ke dunia untuk memperkuat ras manusia, melawan monster beast dan Black Ink. 1 juta tahun kemudian, dia memasuki batas reruntuhan besar dan memperoleh akar pohon dunia. Meskipun hasilnya berbeda, itu semua adalah metode yang dibuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya, leluhur itu telah meninggal di medan perang tinta, dan alam semesta kecilnya telah berubah menjadi surga gua alam semesta dan tertinggal. Bertahun-tahun kemudian, Yang Kai secara kebetulan memasukinya dan memperoleh Subtri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak orang seperti mereka, tetapi Yang Kai tidak tahu siapa mereka atau apakah mereka hidup atau mati. Chang terlalu mengejutkan, tetapi bagaimanapun juga, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah menghabiskan banyak waktu untuk menjaga tempat ini, jadi meskipun Yang Kai menganggapnya sulit dipercaya, itu tidak selalu salah. Hati-hati, kata Chang tiba-tiba. Yang Kai bingung, senior, apa maksudmu? Chang menjadi serius, setelah bertahun-tahun, hal-hal yang dapat saya pikirkan, tinta hitam mungkin dapat memikirkan hal yang sama. Ada beberapa hal yang Black Ink ketahui lebih dari saya. Jika tebakan orang tua ini benar, situasimu mungkin sangat berbahaya. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dengan cepat memahami maksud Chang. Jika dia benar-benar salah satu metode yang dipilih oleh hukum untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia pasti istimewa. Selama tinta hitam memperhatikan keberadaannya, itu pasti tidak akan melepaskannya. Ketika kamu berlari di sekitar medan perang, tidak takut akan korosi dari kekuatan tinta, kamu mungkin telah menarik perhatian tinta hitam. Yang Kai berkata, 4 pilar alam semesta juga memiliki kemampuan untuk menyegel alam semesta kecil dan menahan korosi dari kekuatan tinta. Mungkin tidak tahu bahwa saya memiliki sub pohon-pohon dunia. Chang mengangguk, bagaimanapun, yang terbaik adalah berhati-hati. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki sub pohon-pohon dunia, yang dapat menahan korosi dari kekuatan tinta klan tinta hitam biasa, itu mungkin tidak dapat menahan energi sumber tinta hitam. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan tinta hitam biasa, jadi mungkin itu bisa menembus segel alam semesta kecilmu. Yang Kai tersenyum, dengan senior yang mengawasi tempat ini, tinta hitam tidak akan bisa kabur dengan mudah, jadi bagaimana bisa dia menyerangku? Jika bahkan senior tidak bisa menyegel tinta hitam, maka ras manusiaku akan segera musnah. Chang berkata, orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Yang Kai berdiri dan mengangkat Azure Dragon Spear-nya, berkata, aku sudah cukup istirahat. Senior, saya akan membunuh musuh terlebih dahulu, saya akan kembali lagi nanti untuk mengobrol dengan senior. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berkedip dan dia terbang menuju medan perang. Setengah hari kemudian, Yang Kai berlari kembali, tubuhnya berlumuran darah. Di belakangnya ada beberapa penguasa wilayah klan tinta hitam, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya ketika Yang Kai bergegas ke sisi Chang, beberapa penguasa wilayah pergi. Kali ini, cedera Yang Kai lebih ringan dari sebelumnya, dan waktu yang dibutuhkannya untuk pulih jauh lebih singkat. Setelah beristirahat sebentar, dia terus membunuh musuh-musuhnya. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, pihak klan tinta hitam juga terganggu olehnya dan mengirim beberapa penguasa wilayah untuk menjaga perimeter pembatasan besar awal surgawi, menunggunya untuk meninggalkan perlindungan Chang sebelum membunuhnya di tempat. Sayangnya, kemampuan luar angkasa Yang Kai memungkinkannya muncul dan menghilang secara tak terduga. Selama mereka tidak menyegel dunia, bagaimana mungkin beberapa penguasa wilayah menghentikannya? Pada akhirnya, klan tinta hitam tidak bisa diganggu lagi, membiarkan Yang Kai membunuh musuhnya semudah memotong rumput. Namun, metode ini hanya cocok untuk satu orang, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk mengikutinya. Tanpa kemampuan luar angkasa untuk diandalkan, akan sulit untuk melintasi medan perang yang luas. Jadi dari awal hingga akhir, hanya Yang Kai yang datang ke Chang dari waktu ke waktu untuk mencari perlindungan dan memulihkan diri.
Meskipun dia telah mencapai hasil yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk mengubah arah pertempuran sendirian. Sudah beberapa bulan sejak pertempuran dimulai. Hampir 30% dari 2 juta tentara kuat ras manusia telah jatuh. Itu adalah total 600.000 tentara, masing-masing dari mereka setidaknya master tahap Open Heaven Orde kelima. Kerugiannya tidak terbayangkan. Meskipun kerugian klan tinta hitam 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih besar daripada kerugian ras manusia, dengan banyaknya penguasa wilayah yang sekarat, kegelapan di celah itu masih terus diisi ulang. Hampir setiap manusia kelelahan, dan bahkan Ordo ke-8 menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kedua ras telah bertarung di medan pertempuran tinta selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka telah bertarung selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, mereka hanya bertarung untuk waktu yang singkat dan memiliki cukup waktu untuk pulih. Kali ini berbeda. Sejak dimulainya perang besar, kedua ras telah terlibat dalam pertempuran sengit, dan pertempuran di medan perang tidak pernah berhenti. Untungnya, eselon atas ras manusia memiliki pandangan ke depan dan tahu bahwa perang ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. 2 juta tentara yang kuat terbagi menjadi 2 kelompok dan bergiliran menyerang, jika tidak, mereka pasti sudah dikalahkan oleh klan tinta hitam. Pada saat ini, klan tinta hitam telah menang. Meskipun tidak jelas, momentum perang condong ke arah klan tinta hitam. Ini masih situasi yang Black Ink telah bekerja keras untuk mempertahankannya. Jika itu benar-benar dengan ceroboh mengirim pasukannya ke medan perang, ras manusia pasti sudah dikalahkan. Chang menjadi semakin serius. Dia merasa sudah waktunya untuk menutup celah pembatasan besar awal surgawi. Jika ini terus berlanjut, jika ras manusia kalah, mustahil untuk membereskan kekacauan ini. Setelah beberapa bulan melampiaskan kekuatannya, tinta hitam juga merasa bahwa tekanan di dalam pembatasan besar awal surgawi tidak sebesar sebelumnya. Kekuatan penyegelan saat ini, meskipun belum mencapai harapannya, itu masih dapat diterima. Dengan pemikiran ini, Chang tidak lagi ragu-ragu dan mengganti segel tangannya, menyebabkan pembatasan besar awal surgawi berdengung. Saya pikir Anda harus menunggu lebih lama lagi. Tinta hitam yang dari awal diam tiba-tiba berbicara. Chang dengan dingin mendengus, gerakan macam apa yang bisa kamu gunakan? Jika Anda mencoba menyembunyikannya lagi, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tinta hitam menahan sesuatu, ini adalah sesuatu yang Chang rasakan sejak awal. Kalau tidak, dia tidak perlu bekerja keras untuk menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak di medan perang. Ia tahu bahwa begitu keseimbangan ini rusak dan pasukan ras manusia jatuh, Chang akan segera menutup celah itu dan mencegahnya kabur. Mempertahankan keseimbangan ini, Chang dengan senang hati memegang kekuasaannya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran saat ini antara kedua pasukan adalah kerja sama diam-diam antara kedua belah pihak, dengan 2 juta tentara yang kuat dari ras manusia dan beberapa ratus juta tentara yang kuat dari klan tinta hitam sebagai bidak catur. Chang tahu bahwa begitu dia mencoba menutup celah, tinta hitam tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran sengit. Adapun siapa yang lebih kuat, itu akan tergantung pada metode mereka sendiri. Chang, kamu semakin tua. Black Ink menghela nafas, menunjukkan rasa kasihan. Setelah 1 juta tahun menjaga, tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, akan selalu ada hari ketika dia menjadi tua. Memikirkan kembali hari-hari ketika dia berteman dengan Chang dan 9 lainnya, tinta hitam tidak bisa menahan perasaan sedikit pun emosional. Selama periode waktu itu jelas merupakan kehidupan paling nyaman yang pernah ada. Ada teman-teman tertinggi berbicara tentang Dao, berkeliling gunung dan sungai, memasak teh dan anggur, menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, karena telah terperangkap di sini, ia tidak pernah bisa kembali. Di dunia ini, tidak akan ada Mu kedua atau Chang kedua. Ia juga tahu bahwa menjebaknya di sini selama 1 juta tahun tidak ada hubungannya dengan keluhan pribadi, tetapi bagaimana ia bisa menerima ini? Tinta hitam lahir dengan kekuatan seperti itu, bukan karena itu dikultivasikan, tetapi karena surga telah memberinya kekuatan untuk mengasimilasi semua ras, itu ditakdirkan untuk menyatukan 3.000 dunia. Karena semua teman lamanya telah pergi, tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada dunia ini. Dunia ini ditakdirkan untuk tunduk di hadapannya. Kalian semua meremehkanku. Seiring dengan raungan tinta hitam, kekuatan besar tiba-tiba melonjak keluar dari kegelapan tak berujung, memenuhi seluruh medan perang dengan aura megah. Apakah itu manusia atau klan tinta hitam, mereka semua tercengang. Kehendak kuat macam apa ini? Bahkan Master Open Heaven Orde ke-9 akan bingung dengan keinginan seperti itu. Chang sedikit berubah saat dia merasakan perlawanan yang kuat dari celah, membuatnya sulit untuk menyegelnya. Namun, dia tidak terlalu panik. Jika tinta hitam bahkan tidak memiliki kemampuan ini, itu bukanlah tinta hitam.
Situasi ini sesuai dengan harapannya. Itu bukan kartu truf tersembunyi Black Ink, melainkan sesuatu yang lain. Chang tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Di medan perang, setelah beberapa bulan pertempuran, klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, darah tinta, kekuatan tinta, anggota badan yang patah, dan tubuh mereka tersebar di kekosongan. Saat keagungan tinta hitam akan menyebar, benda-benda lain yang menutupi medan perang ini tampaknya dipandu oleh semacam kekuatan dan mulai melonjak menuju tempat tertentu. Ekspresi semua orang berubah drastis. Ini karena arah di mana benda-benda lain berkumpul adalah celah pembatasan awal surgawi. Dalam waktu singkat, darah tinta dan kekuatan tinta yang tak terhitung jumlahnya, serta sisa-sisa mayat klan tinta hitam, berkumpul menjadi gelombang tinta yang besar. Gelombang tinta seperti pilar yang menembus seluruh medan perang. Beberapa prajurit ras manusia secara tidak sengaja tersapu ke dalam gelombang tinta dan langsung mati. Kekosongan bergetar dan pembatasan besar awal surgawi bergetar. Lebih banyak darah tinta dan kekuatan tinta dan anggota tubuh yang patah berkumpul menuju gelombang tinta, meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya itu, bahkan beberapa master klan tinta hitam yang bertarung dengan ras manusia juga meninggalkan lawan mereka dan bergegas menuju gelombang tinta, menghilang dalam sekejap mata. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Di medan perang, banyak pasukan ras manusia yang awalnya sedikit dirugikan tiba-tiba kehilangan lawan mereka. Ini buruk, Chang berteriak ketakutan, tidak pernah menyangka tinta hitam memiliki metode seperti itu. Omong-omong, meskipun 10 dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan tinta hitam di tahun-tahun awal mereka dan kemudian menekan dan menyegel tinta hitam di sini selama 1 juta tahun, pada kenyataannya, mereka tidak tahu banyak tentangnya. 5414. Chang belum pernah melihat tinta hitam menggunakan teknik rahasia seperti itu sebelumnya, jadi dia bahkan tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Namun, dia akhirnya mengerti mengapa tinta hitam ingin menjaga keseimbangan medan perang dan membiarkan begitu banyak budaknya terbunuh. Semuanya disiapkan untuk saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan tinta hitam, Chang tahu dia harus menghentikannya, jika tidak, ras manusia akan berada dalam bahaya. Dia dengan gila mendorong kekuatan tubuhnya dalam upaya untuk menutup pembatasan besar awal surgawi, tetapi di kedalaman kegelapan, ada kekuatan kekerasan yang sama yang menolaknya, mencegah kesenjangan dari penggabungan. Saat kedua belah pihak bertarung, Chang meminjam kekuatan pembatasan besar untuk menutup celah, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Bunuh musuh. Deru Open Heaven Orde ke-9 menyebar ke seluruh medan perang. Semua orang tahu bahwa perang telah mencapai titik kritis. Tidak peduli apa rencana tinta hitam, jika mereka tidak bisa menghentikannya, pertempuran ini, ras manusia akan kalah. Saat beristirahat di berbagai celah gunung, ratusan ribu tentara yang telah menghemat kekuatan mereka semua menyerbu menuju medan perang. Seluruh pasukan ras manusia menyerang. Bahkan para prajurit yang ditempatkan di arai roh membawa kapal perang mereka ke medan perang. Lebih dari 100 celah gunung langsung menjadi sarang kosong. Pada saat ini, pasukan klan tinta hitam telah terpecah menjadi 2, salah satunya mencegat ras manusia sementara yang lain melemparkan diri mereka ke dalam gelombang tinta untuk memperkuatnya. Chang dan tinta hitam berlanjut, tetapi Chang telah memperoleh keuntungan yang jelas, dan celah di pembatasan besar awal surgawi menutup lebih cepat. Pada saat ini, dari kedalaman kegelapan di dalam celah, lautan energi yang luas mengalir keluar, langsung menembus celah dan menyatu dengan gelombang tinta di luar. Gelombang tinta berputar dan menggeliat, secara bertahap mengembun menjadi bentuk lengan. Lengan ini jelas terbentuk dari gumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan tinta, darah tinta, dan anggota tubuh yang patah, tetapi pada saat ini, tidak ada aura kematian. Sebaliknya, itu tampak penuh vitalitas, seperti lengan sungguhan. Otot-otot di lengannya menonjol, dan mereka sebesar sungai bintang. Hanya lengan ini saja yang memancarkan aura menakutkan yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Lengan itu terhubung dengan kekuatan yang keluar dari celah, dan dari jauh, sepertinya raksasa sedang mengulurkan tangannya. Faktanya, Chang memang merasakan aura mengerikan yang bangkit dari kegelapan. Dalam kegelapan, raksasa dengan cepat mengambil bentuk. Lengan yang telah menembus pembatasan besar menjadi perlawanan yang hebat. Ekspresi Chang berubah drastis saat dia berseru, "Kamu sudah mencapai level itu." Level itu, melampaui Orde ke-9. Di masa lalu, Chang dan 9 lainnya juga telah menjelajahi alam ini, tetapi sayangnya, mereka tidak memperoleh banyak pada akhirnya. Kekuatannya memang lebih tinggi dari Master Orde ke-9 biasa, tetapi pada akhirnya, dia masih belum melampaui Orde ke-9. Level ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia, itu adalah milik Sang Pencipta. Namun,
Nada Black Ink agak putus asa, level itu. Mungkin, entahlah, menurutmu begitu. Saya kira tidak demikian. Chang terkejut. Dia memikirkan kembali turbulensi besar-besaran dalam pembatasan dan bagaimana tinta hitam hampir lolos. Sekarang, sepertinya pada saat itu, tinta hitam sudah menyentuh level pencipta. Dalam kegelapan tak berujung, ada keberadaan kuat yang telah diciptakannya. Memikirkannya, itu tidak aneh. Tinta hitam dapat membuat budak yang tak terhitung jumlahnya, dan semua klan tinta hitam diciptakan olehnya menggunakan kekuatan tintanya sendiri. Dengan keunggulan bawaan dan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak aneh jika bisa menyentuh level sang pencipta. Sebenarnya, klan tinta hitam tidak langsung dibuat oleh tinta hitam. Inti dari tinta hitam adalah kegelapan asli dunia ini, dan yang benar-benar diciptakan hanyalah sarang tinta. Klan tinta hitam lahir dari sarang tinta. Ini adalah bakat bawaan tinta hitam. Namun, kali ini, keberadaan yang kuat dalam kegelapan benar-benar diciptakan oleh tinta hitam. Tiba-tiba, ekspresi Chang menjadi tenang dan dia menghela nafas ringan. Tinta hitam, kamu lahir dari dunia, diberkati oleh surga. Bakat dan kecerdasan Anda seharusnya memungkinkan Anda menjalani kehidupan tanpa beban, tapi sayangnya, kekuatan Anda ditakdirkan untuk ditolak oleh 3.000 dunia. Petik 2. Tinta hitam ragu-ragu, apa yang ingin kamu lakukan? Chang dengan ringan berkata, sudah sejuta tahun, sudah waktunya untuk menyelesaikan sesuatu. Teman-teman lama saya sudah lama menunggu, saya khawatir mereka menjadi tidak sabar. Petik 2. Tinta hitam merasa ada yang tidak beres, jangan bertindak gegabah. Chang tertawa keras, kamu yang main-main. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya melesat ke udara, menembus semua klan tinta hitam di jalurnya dan menyebabkan mereka meledak. Dia sebelumnya telah memberitahu Yang Kai bahwa karena dia berada di dalam pembatasan besar awal surgawi, dia hanya bisa menyerang dari dalam dan tidak mengganggu apa yang terjadi di luar. Itu tidak sepenuhnya benar, tetapi dia harus membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, untuk mengirimkan aliran cahaya ini, dia tidak peduli. Saat dia bergerak, seluruh pembatasan besar awal surgawi mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan tinta hitam mengambil kesempatan ini untuk mengerahkan kekuatannya, menyebabkan kesenjangan tiba-tiba melebar. Lengan raksasa yang menjulur dari celah juga bergetar hebat, mempercepat perluasan celah. Hentikan. Divine Sense Black Ink menyebar ke dalam kehampaan. Meskipun tidak tahu apa aliran cahaya itu tidak memungkinkan Chang untuk berhasil. Seorang raja kerajaan mengulurkan tangannya untuk meraih aliran cahaya, tetapi sebelum dia bahkan bisa menyentuhnya, seluruh lengannya meledak. Kekuatan yang terkandung dalam aliran cahaya ini sangat menakutkan. Kultivator ras manusia Orde ke-9 yang mengejar raja kerajaan melihat ini dan melepaskan kemampuan ilahinya, berubah menjadi binatang raksasa ganas yang menelan tuan kerajaan ke dalam perutnya, mengirimkan serangkaian segel tangan untuk memurnikan tuan kerajaan. Di bawah komando tinta hitam, para kultivator klan tinta hitam di sepanjang jalan mencoba menghentikan aliran cahaya, tetapi bahkan tuan kerajaan tidak dapat menghentikannya, jadi bagaimana klan tinta hitam lainnya bisa berhasil? Garis cahaya terbang di udara, menciptakan ruang hampa di udara saat mengenai tubuh Yang Kai di suatu tempat di medan perang. Tubuh Yang Kai bergetar, tetapi sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia melihat beberapa sosok dari klan tinta hitam menyerangnya dari segala arah. Yang Kai dengan cepat mundur dan bergegas menuju pasukan ras manusia di dekatnya. Klan tinta hitam mengejar tanpa henti, tetapi mereka dengan cepat dicegat dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit di kehampaan, menyebabkan darah menghujani. Di sisi lain, setelah menembakkan aliran cahaya itu, Chang mengulurkan tangan dan meraih sepotong liontin batu giok. Mu, tinta hitam berteriak, itu bisa merasakan auramu dari liontin batu giok ini. Ini pasti sesuatu yang ditinggalkan olehmu. Di antara 10, perasaan tinta hitam terhadapmu adalah yang paling istimewa, dan hubungannya dengan itu juga yang terbaik, tetapi pada akhirnya, itu juga karena mu dipenjara di sini. Sudah sejuta tahun, jadi dia tidak merasakan banyak kebencian, tetapi ketika dia merasakan aura yang familiar ini lagi, suasana hatinya mau tidak mau menjadi rumit. Tinta hitam dengan cepat memotong pikirannya yang kacau, suaranya yang lembut dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas saat ia meraung, Chang, apa yang kamu lakukan? Saat berbicara, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari celah dan meraih satu sisi celah. Lengan yang telah menembus celah itu juga menarik dan meraih sisi lainnya. Kedua tangan raksasa itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, seolah-olah mereka telah membuka dua pintu. Kesenjangan itu dengan cepat terkoyak, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar darinya. Sebuah kepala raksasa tiba-tiba muncul dari celah,
dua matanya yang hitam seperti jurang yang mencerminkan seluruh medan perang, sepertinya ingin menelannya utuh. Dunia bergetar, alam semesta terbalik, dan retakan muncul di kehampaan. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa, nada suara Chang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kata-kata ini terdengar asal-asalan, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Liontin Giok itu adalah hal terakhir yang ditinggalkanmu, memberitahu mereka bahwa jika mereka berada dalam krisis, mereka bisa mengeluarkannya. Saat itu, Mu telah pergi jauh ke dalam pembatasan besar awal surgawi, ke kedalaman kegelapan yang tak berujung, dan setelah kembali, vitalitasnya telah sangat terkuras, meninggalkan liontin batu giok ini. Dia tidak memberikan banyak penjelasan tentang liontin batu giok ini. Namun, Chang dan yang lainnya tidak pernah meragukan keputusan atau penilaiannya. Sekarang, itu adalah saat kritis yang disebutkan Mu. Mungkin dia sudah melihat sesuatu dalam kegelapan dan mengantisipasi hari ini. Begitu liontin giok itu muncul, ia dengan cepat naik ke udara dan mulai bersinar cemerlang. Dalam cahaya ini, sosok Anggun perlahan muncul. Sosok ini sangat besar, menutupi langit, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya, tetapi ketika dia muncul, dia langsung menjadi pusat seluruh dunia. Bahkan di medan perang yang bising, perhatian semua orang tertuju padanya. Itu adalah sosok yang sempurna di dunia ini, sosok yang mengumpulkan semua keindahan dan harmoni di dunia, sehingga mustahil bagi siapapun untuk memiliki pikiran profan. Mu, Chang mendongak dengan ekspresi rumit. Mu, tinta hitam berbisik pelan. Mu tampak tersenyum ketika dia berkata dengan lembut, tinta hitam, kita bertemu lagi. Kamu masih hidup. Tinta hitam tiba-tiba terkejut. Mu perlahan menggelengkan kepalanya, aku sudah lama mati, kamu tahu ini. Tinta hitam menghela nafas dan berkata dengan sedih, ya, saya tahu, saya pikir Anda masih hidup. Karena kamu sudah mati, apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Nada bicaramu menjadi main-main, aku akan memainkan game favoritmu untuk terakhir kalinya. Tinta hitam tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kamu sangat baik. Mu menjawab, siapa yang memintamu memanggilku kakak? Mengatakan demikian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah kegelapan dan bergumam, tidurlah, tidur. Begitu Anda bangun, akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan makanan lezat untuk dimakan. Saat dia melakukannya, seluruh pembatasan besar awal surgawi mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan dan bergetar secara berirama. Di medan perang, apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, semua gerakan mereka lamban karena mereka merasakan kantuk yang tak berujung menelan mereka. Belum lagi Orde ke-5, Orde ke-6, dan Orde ke-7. Bahkan Master Orde ke-8 dan ke-9 akan merasa sulit untuk menahan tekanan ini. Untuk sementara waktu, pemandangan yang sangat aneh muncul di medan perang, banyak kultivator yang lebih lemah dari dua ras benar-benar tertidur. Namun, secara umum, klan tinta hitamlah yang paling menderita kerusakan. Sebagian besar pasukan ras manusia memiliki kapal perang yang melindungi mereka, jadi mereka mampu melawan kekuatan aneh ini. Yang Kai juga sangat lelah dan merasakan kelopak matanya berkedut. Pada saat kritis ini, sensasi dingin menyapu pikirannya, menyebabkan dia tiba-tiba sadar kembali. Teratai pemanasan jiwa. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakanmu, itu jelas merupakan serangan jiwa, dan perlindungan lotus pemanasan jiwa memungkinkan dia untuk keluar dari masalah dengan cepat. 5415. Tanpa ragu, Yang Kai mengaktifkan sumber klan naganya dan berubah menjadi naga kuno sepanjang 7000 zang, merentangkan cakar naganya dan meraih ke arah tertentu. Dalam posisi itu, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam terhuyung-huyung, dan Orde ke-9 yang juga mengantuk, saling menikam dan mengiring serangan telapak tangan, tetapi keganasan pertempuran sebelumnya hilang, seperti anak kecil yang bermain rumah. Cakar naga mengulurkan tangan dan mencengkeram Raja Kerajaan dengan erat. Tubuh Raja Kerajaan juga sangat besar, tetapi sekarang Yang Kai memegangnya di tangannya, hanya kepalanya yang terlihat. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Kekuatan kekerasan menekan dari segala arah, menyebabkan tulangnya patah dan darah hitamnya menyembur keluar. Sangat sulit, Yang Kai diam-diam mengutuk. Pada akhirnya, dia masih menjadi Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, dan kekuatannya luar biasa. Cakar naganya bahkan tidak mampu menghancurkan lawannya, bahkan tidak melukainya secara serius. Di bawah rasa sakit yang hebat, Raja Kerajaan yang linglung menunjukkan tanda-tanda bangun. Cakar naga Yang Kai segera merasakan perlawanan yang hebat dan dengan cepat dipaksa terbuka, memungkinkan Raja Kerajaan untuk melarikan diri. Pada saat kritis, aliran cahaya melintas dan berubah menjadi sinar pedang, mengiris leher Raja Kerajaan berkali-kali.
Kepalanya terbang tinggi ke udara saat dia meludahkan seteguk darah hitam sementara vitalitas Raja Kerajaan dengan cepat menghilang. Pria pemegang pedang Orde ke-9 menahan semangatnya, mengangkat pedangnya dengan bangga, dan berkata kepada Yang Kai, "Nak, kamu masih sedikit lembut." Yang Kai memamerkan giginya, "Tolong jangan tertidur. Ini adalah leluhur tua Orde ke-9 dari Blue Sky Pass, seorang kenalan lama Yang Kai. Baru saja, setelah bertarung dengan Raja Kerajaan untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Dengan bantuan Yang Kai, dia berhasil membunuh yang lain." Mendengar kata-kata mengejek Yang Kai, kelopak mata Blue Sky Pass Old Ancestor terus menutup dan membuka saat dia dengan keras kepala berkata, "Tuan tua ini bisa tertidur. Sungguh lelucon." Mengatakan demikian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju medan perang Orde ke-9 dan Raja Kerajaan lainnya. Yang Kai juga menggelengkan kepalanya dan bergegas menuju medan perang yang luas. Sekarang, apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, terlepas dari kultivasi mereka, semuanya telah dipengaruhi oleh serangan jiwamu, sangat mengurangi kekuatan mereka. Di sisi lain, dengan perlindungan lotus pemanasan jiwa, Yang Kai aman dan sehat. Di seluruh medan perang, dia mungkin satu-satunya yang bisa mempertahankan kesadarannya dan menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi sekarang adalah waktunya untuk pamer. Napas naga, tubuh naga menyapu medan perang, ekor naga menjentikkan, master klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sepanjang jalan. Segera, dia bergegas ke pertempuran antara Raja Kerajaan dan Orde ke-9. Dengan pengalaman sebelumnya, dia dengan tegas mengulurkan kedua cakar naganya dan berteriak, "Leluhur tua, aku akan membantumu membunuh musuh." Saat dua cakar naga mendekat padanya, kelopak mata Raja Kerajaan yang mengantuk berkedut hebat. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras dan dia tidak dapat melarikan diri. Cakar Yang Kai langsung meraihnya, meninggalkan kepalanya di luar. Melihat ini, mata Open Heaven Orde ke-9 menyala saat melesat ke arah kepala. Bahkan sisik naga Yang Kai terlempar, kulit dan dagingnya terkoyak saat dia meraung kesakitan. Di dalam pembatasan besar awal surgawi, sosok raksasamu menjadi lebih cerah, seolah-olah melepaskan sinar cahaya terakhirnya saat dengan lembut melantunkan lagu yang tidak jelas. Tidak ada yang bisa mengerti lagu apa yang dia nyanyikan, tetapi ketika lagu ini masuk ke telinga mereka, itu membuat mereka merasa lebih mengantuk. Saat lagu berlanjut, Mu menoleh ke Chang dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Chang menghela nafas. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti niatmu dan berkata, "Itu tidak sulit, aku akhirnya bisa membebaskan diriku, tetapi kamu. Sayang sekali. Seberapa menakjubkan bakatmu. Di masa lalu, di antara 10, meskipun dia adalah satu-satunya wanita, 9 lainnya merasa rendah diri. Jika Mu tidak mati begitu cepat, dengan kecerdasan dan bakatnya, dia mungkin bisa menemukan cara untuk memecahkan masalah ini." Mu tersenyum dan berkata, "Ketika kami dipilih, itu sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Tidak ada yang perlu disesali, kami sudah mencapai batas kami, jadi kami tidak peduli dengan sisanya." Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah medan perang, matanya mencerminkan sosok naga kuno 7000 Zhang dan bertanya, "Apakah itu juga yang terpilih?" Chang mengangguk. Matamu berkedip, "Tidak buruk. Ini hanya komentar biasa," tetapi Chang tahu bahwa itu adalah penegasan yang langka. "Kalian semua sangat berisik." Dalam kegelapan, Blacking berbisik, seolah-olah telah kembali ke sejuta tahun yang lalu ketika sedang tidur di pangkuanmu, hanya untuk diganggu oleh diskusi 10 orang, mengganggu mimpiku. Petik 2. Mu dengan lembut berkata, "Tidak ada lagi kebisingan." Beralih ke Chang, dia berkata, "Aku masih sedikit, aku perlu meminjam kekuatan." Chang mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah menunggu lama." Mengatakan demikian, dia mengganti segel tangan di tangannya dan berteriak, "Bubarkan tubuhku dan gabungkan dengan pembatasan besar awal surgawi." Dengan teriakan nyaring, sejumlah besar energi dengan cepat menyebar dan menyatu ke dalam pembatasan besar awal surgawi. Seluruh pembatasan besar awal surgawi pada awalnya adalah objek yang tidak terlihat, tetapi setelah menyatu dengan kekuatan Chang, itu berubah menjadi penghalang yang terlihat. Penghalang ini menutupi jarak yang tidak diketahui dari puluhan ribu kilometer, tanpa akhir yang terlihat, tetapi di dalam penghalang ini ada kegelapan tanpa akhir. Chang berangsur-angsur menjadi sunyi dan akhirnya menghilang, bahkan tubuhnya berubah menjadi setitik cahaya. Di atas pembatasan besar awal surgawi, sosokmu menjadi lebih solid, hampir memungkinkan seseorang untuk melihat penampilannya yang tiada taraf. Bertahun-tahun yang lalu, kekuatan hidup yang dia sembunyikan di pembatasan besar awal surgawi telah meledak pada saat ini,
meminjam kekuatan Chang untuk dituangkan ke dalam ilusi tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia akan hidup kembali. Dia menoleh untuk melihat kehampaan yang luas untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang dalam, seolah-olah dia ingin membekas seluruh dunia ini ke dalam matanya. Kemudian, dia melompat ke dalam kegelapan. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Dari kedalaman kegelapan, suara tinta hitam terdengar, menyebabkan kegelapan bergetar, seolah-olah makhluk raksasa telah terbalik dalam tidurnya dan kembali tenang. Kekosongan bergetar, berkabung untuk yang kuat. Saatmu melemparkan dirinya ke dalam kegelapan, semua ras manusia dan klan tinta hitam di medan perang yang terpengaruh tiba-tiba terbangun. Medan perang, yang agak diredakan oleh teknik rahasiamu, tiba-tiba menjadi lebih berdarah. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa dua keinginan kuat hilang dari kekosongan ini, satu adalah tinta hitam dan yang lainnya adalah Chang. Masih ada yang lain. Dari kegelapan, kedua tangan raksasa yang menjulang tinggi itu mengangkat sisi celah, setengah dari tubuhnya sudah merangkak keluar. Meskipun penampilan penuhnya tidak bisa dilihat, hanya setengah dari tubuhnya yang memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Teknik rahasia jiwamu juga memiliki efek yang besar pada raksasa ini. Sebelum ini, hampir berhenti bergerak, tetapi ketikamu melemparkan dirinya ke dalam kegelapan, efek dari teknik rahasia menghilang, dan seolah-olah telah menerima semacam perintah, ia mulai merangkak keluar dari kedalaman kegelapan. Namun, sudah terlambat. Dengan tubuh Chang dan kekuatan pembatasan, Mu telah menggunakan kartu truf yang dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Tidak hanya tinta hitam yang tertidur lelap, tetapi bahkan celah di pembatasan besar awal surgawi dengan cepat menutup. Tidak peduli seberapa keras raksasa itu mencoba, dia tidak bisa menghentikannya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, celah raksasa itu dengan cepat menutup. Sebelum tubuh raksasa itu bisa sepenuhnya merangkak keluar, pembatasan besar awal surgawi tampaknya berubah menjadi bilah tajam yang tak terhentikan, membelah segala sesuatu di bawah pinggang raksasa itu. Tidak ada darah tinta yang mengalir, hanya kekuatan tinta yang kaya. Raksasa tinta meraung kesakitan, raungannya mengguncang dunia. Yang Kai dengan cepat melirik dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dewa spiritual raksasa. Sebelumnya, dia hanya fokus membantu Master Orde ke-9 dalam membunuh musuh mereka dan tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi pembatasan besar awal surgawi, jadi sekarang dia melihatnya, dia terkejut. Raksasa tinta ini sebenarnya adalah dewa spiritual raksasa. Dewa spiritual raksasa diciptakan oleh tinta hitam. Tidak, Yang Kai dengan cepat menepis pemikiran ini. Ini bukan dewa spiritual raksasa yang sebenarnya, kemungkinan besar adalah sesuatu yang diciptakan tinta hitam berdasarkan dewa spiritual raksasa. Itu memiliki tubuh dan penampilan dewa spiritual raksasa, dan mungkin juga memiliki kekuatan dewa spiritual raksasa, tapi jelas bukan anggota ras dewa spiritual raksasa itu. Mau tak mau dia memikirkan dewa spiritual raksasa tinta yang dia temui di tanah leluhur roh ilahi. Di masa lalu, dia berpikir bahwa seorang anggota dari dewa spiritual raksasa telah berubah menjadi murid tinta hitam, tetapi sekarang sepertinya bukan itu yang terjadi. Dewa spiritual raksasa tinta itu mungkin diciptakan oleh tinta hitam. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya mati rasa. Dewa spiritual raksasa dikenal sebagai master yang bahkan roh ilahi tidak dapat kalahkan, dan Yang Kai secara pribadi telah mengalami kekuatan dewa spiritual raksasa. Ketika AR membawanya ke Chaotic Death Territory, dia merasa seolah-olah AR sedang berjalan di tanah yang datar. Namun, Chaotic Death Territory adalah tempat di mana bahkan para Master Open Heaven Orde ke-9 tidak bisa tinggal lama. Singkatnya, kekuatan dewa spiritual raksasa lebih kuat dari Orde ke-9, mungkin pada level Chang dan yang lainnya. Surga tidak memberi ras ini terlalu banyak kebijaksanaan, tetapi malah memberi mereka kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang, tidak diketahui seberapa kuat dewa spiritual raksasa tinta ini. Apa yang membuat orang merasa sedikit lega adalah ketika pembatasan besar awal surgawi ditutup dan dipotong menjadi 2, kekuatannya pasti akan sangat terpengaruh. Di medan perang, aura kehidupan terus-menerus padam. Selama waktu singkat teknik rahasiamu telah mempengaruhi medan perang, Yang Kai telah membantu para Master Orde ke-9 lainnya dalam membunuh 5 musuh mereka. Awalnya, setelah kehilangan 5 raja kerajaan di sisi medan perang ini, 5 lagi akan muncul dari kedalaman kegelapan untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Tetapi sekarang pembatasan besar awal surgawi telah ditutup dan tinta hitam telah tertidur lelap, mustahil bagi raja kerajaan baru untuk muncul. Di medan perang antara ras manusia Orde ke-9 dan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, ras manusia sudah memiliki keuntungan. Keuntungan ini secara bertahap akan berkembang seiring waktu, seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, sampai Klan Tinta Hitam tidak bisa lagi menolak.
Jika bukan karena kemunculan dewa spiritual raksasa, ras manusia akan memenangkan pertempuran ini. Namun, kemunculan dewa spiritual raksasa tinta telah sangat membingungkan jalannya perang. Dengan raungan keras, dewa spiritual raksasa tinta mengulurkan tangannya dan meraih ke tempat tertentu di medan perang. Di bawah tangan raksasa ini, apakah itu kapal perang ras manusia atau pusat kekuatan klan tinta hitam, tidak ada dari mereka yang bisa mengelak. Kapal perang meledak, dan sebelum salah satu dari mereka bisa melarikan diri, mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan kekerasan. Klan tinta hitam tidak terkecuali, dan tanpa perlindungan kapal perang, manusia mati lebih cepat. Tangan raksasa itu tersapu lagi, tampak kikuk, tetapi pada kenyataannya itu karena ukurannya terlalu besar. Medan perang langsung terkoyak oleh lengan tebal itu, 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 oleh lengan tebal itu.